Siapa pemilik keris ini? Segenap prajurit dan pemuka istana meneriakkan Kebo Ijo. Maka dari itulah saya membunuhnya, kata Ken Arok. Keheroikan Ken Arok membunuh Kebo Ijo diapresiasi oleh Raja Kertajaya, yang kemudian mengangkatnya menjadi Aku Baru Tumapel menggantikan Tunggul Ametung. Assalamualaikum, salam jumpa. Jumpa lagi di Purna Humor, jangan lupa subscribe dan tekan bel notifikasi. Purna Sukri kali ini akan ngasih materi yang berjudul Masa Pahit Majapahit. Para Raja Majapahit merupakan dinasti Wangsa Rajasa dari keturunan Rajasa Batara Siwa yang lebih dikenal dengan nama Ken Arok. Wangsa Rajasa disebut juga sebagai Wangsa Girindra karena Ken Arok merupakan putra Girindra Brahma Wajadrawa, Raja Jenggala Kutaraja yang sekarang bernama Kutorejo Kutamalang, yang Malang dilululantakkan oleh Panglima Tumenggung Agung Panjalu Kediri Tunggul Ametung atas titah Raja Kediri Kertajaya. Pada penyerangan tersebut, Girindra Brahma Wajadrawa mangkat dan didarmakan di Candi Brongkah di Kamulan Trenggalek pada tahun 1194. Kutaraja kemudian diduduki oleh Tunggul Ametung dan dijadikan sebagai ibu kota keakuan atau Kecamatan Tumapel yang sekarang bernama Kabupaten Malang, dengan Tunggul Ametung sebagai aku atau Camat Tumapel yang berada di bawah naungan Kerajaan Kediri. Sehingga Ken Arok yang pada waktu itu baru berusia 12 tahun terpaksa harus hidup menggelandang, yang hingga pada akhirnya menjadi kaya raya sebagai panglima perang para perampok. Pada tahun 1203, Tunggul Ametung mendirikan istana di Pakuwon dan merekrut para ahli pembuat persenjataan dari berbagai daerah, termasuk ahli pembuat senjata yang paling tersohor yang berasal dari Lulumbang bernama Empu Gandring, dan merekrut pemuda-pemuda Tumapel untuk dijadikan prajurit istana. Kesempatan ini tidak dilewatkan oleh Ken Arok untuk mengabdi sebagai prajurit istana Tumapel. Senopati Tumapel Kebo Ijo mengetahui Ken Arok mantan bos gangster, ia pun mendekatinya dan menjadikannya sahabat, serta mengangkatnya sebagai pembantu utamanya atau wakil senopati. Terpukau oleh kecantikan Ken Dedes, permaisuri Tunggul Ametung, Ken Arok pun berniat merebut tahta dan wanita Tunggul Ametung. Melalui jasa pembuat persenjataan istana bernama Empu Gandring, ia memesan sebilah keris yang mampu membunuh dalam satu kali tikaman, berapapun besar mahar yang harus ia tebus. Setelah penawaran disepakati, Empu Gandring meminta waktu selama 5 bulan. 5 bulan kemudian, rampunglah keris tersebut menjadi sebuah mahakarya masterpiece dari seorang Empu Gandring. Ken Arok karena menyayangkan hartanya dan ingin menutup mulut Empu Gandring untuk selamanya, ia pun menutup usia Empu Gandring dengan menikamnya, sekaligus ingin meyakini apakah keris tersebut benar-benar mampu membunuh dalam satu kali tikaman. Setelah membersihkan keris Empu Gandring, ia mendekati Kebo Ijo. Kebo Ijo melihat keris baru dari Ken Arok, matanya pun jadi hijau. Ia pun memujinya dan ingin meminjamnya, dan diiyakan oleh Ken Arok. Karena memang seperti itulah maksud dan tujuan dari Ken Arok mendekati Kebo Ijo. Kebo Ijo pun dengan bangganya memamerkan keris Empu Gandring pada prajurit-prajuritnya dan para pemuka istana. Maka gegerlah istana Pakuwon oleh kematian Empu Gandring, sehingga Tunggul Ametung berfirasat ada orang dalam yang ingin merebut tahta singgasananya, hingga Puri Singgasana disterilkan dari keluarga dekatnya yang berpeluang besar menggantikan kedudukannya karena putranya Anusapati pada waktu itu masih berada dalam kandungan Ken Dedes. Ia lalu menitahkan Kebo Ijo dan Ken Arok yang secara langsung mengawalnya. Pada suatu malam, ketika Kebo Ijo tertidur, Ken Arok secara diam-diam mengambil keris Empu Gandring dari Kebo Ijo dan menuju ke kamar Tunggul Ametung. Ia lalu mengetuk pintu kamar sembari mengisyaratkan kalau di dalam istana telah terjadi pemberontakan. Begitu pintu kamar dibuka Tunggul Ametung, ia pun menancapkan keris Empu Gandring ke dada Tunggul Ametung dan membujuk Ken Dedes akan menikahinya. Ia lalu menyeret keluar kamar jasad Tunggul Ametung. Kemudian sembari menutup pintu kamar, ia mengisyaratkan pada Ken Dedes agar pintu kamar tidak perlu dikunci dari dalam. Keesokan harinya, gemparlah suasana Puri Singgasana oleh teriakan histeris. Dayang-dayang Ken Dedes melihat jasad Tunggul Ametung
yang kemudian melaporkannya pada Kebo Ijo dan Ken Arok. Ken Arok lalu mengumpulkan seluruh prajurit kemudian bersama dengan Kebo Ijo menuju ke jasad Tunggul Ametung. Begitu tiba di depan jasad Tunggul Ametung, Ken Arok mencabut keris Empu Gandring yang masih menancap di dada Tunggul Ametung dan menikam Kebo Ijo. Begitu Kebo Ijo terkapar, ia pun berteriak lantang. Siapa pemilik keris ini? Segenap prajurit dan pemuka istana meneriakkan Kebo Ijo. Maka dari itulah saya membunuhnya, kata Ken Arok. Keheroikan Ken Arok membunuh Kebo Ijo diapresiasi oleh Raja Kertajaya, yang kemudian mengangkatnya menjadi Aku Baru Tumapel menggantikan Tunggul Ametung. Pada tahun 1222, terjadi pergolakan hebat di tubuh Kediri antara Kertajaya dan kaum Brahmana atau kaum pemuka agama di Kediri. Kertajaya mengklaim dirinya sebagai titisan Dewa Wisnu dan rakyat Kediri wajib untuk menyembahnya. Barang siapapun yang membangkang, tak segan-segan pula ia membunuhnya. Kaum Brahmana kemudian meminta perlindungan pada Ken Arok di Tumapel, tapi hal ini membuat berang Kertajaya sehingga memerintahkan patinya Mahisa Pulungan untuk menggempur Tumapel. Tapi di kubu Tumapel sendiri, Ken Arok sedang merencanakan pemberontakan ke Kediri dengan didukung oleh segenap rakyat Tumapel dan para kaum Brahmana dari Kediri. Akhirnya mereka pun bertemu di daerah Ganter. Terjadilah pertempuran di sana antara Tumapel dan Kediri hingga Mahisa Pulungan gugur dan Kediri pun terus dipukul mundur hingga ke istana Kediri. Kertajaya walaupun berhasil meloloskan diri tapi pada akhirnya meninggal juga akibat luka-luka yang ia derita. Dengan ditaklukkannya Kediri oleh Tumapel, maka Tumapel menjadi kerajaan sendiri, bahkan membawahi kerajaan Kediri. Ken Arok kemudian mengangkat putranya hasil pernikahannya dengan Ken Dedes bernama Mahesa Wongateleng menjadi Yuwa Raja atau Raja Muda di Kediri yang dipersiapkannya kelak menggantikannya di kerajaan Tumapel. Tapi hal ini membuat kecemburuan Anusapati, putra tertua yang merasa dianaktirikan. Usut punya usut, akhirnya Anusapati mengetahui sendiri dari ibu kandungnya Ken Dedes kalau ia memanglah anak tiri dari Ken Arok. Ayahnya Tunggul Ametung dibunuh Ken Arok dengan keris Empu Gandring yang masih disimpan rapi oleh ibunya. Ia lalu meminta keris Empu Gandring pada ibunya Ken Dedes, lalu menitahkan ajudan setianya Batil Patilasan untuk membunuh Ken Arok dengan keris Empu Gandring. Batil Patilasan pun membunuh Ken Arok di kursi singgasananya, kemudian Anusapati merebut keris Empu Gandring dari Batil Patilasan dan membunuh Batil Patilasan. Wafatnya Ken Arok di tahun 1227 kemudian digantikan oleh Anusapati sebagai putra tertua. Tapi hal ini membuat kecemburuan dari Mahesa Wongateleng yang merasa berhak atas tampuk Tumapel. Akhirnya Kediri pun memisahkan diri dari kerajaan Tumapel menjadi kerajaan sendiri. Pada tahun 1248, Mahesa Wongateleng wafat dan digantikan oleh adiknya Gunging Baya. Tapi hal ini membuat kecemburuan dari Tohjaya, kakak tiri dari Gunging Baya. Tohjaya adalah putra Ken Arok dari istri selir bernama Ken Umang. Tohjaya pun menggulingkan Gunging Baya menjadi Raja Kediri. Kegemaran Ken Arok berjudi dan menyabung ayam ternyata menurun pada putra-putranya. Ketika Anusapati dan Tohjaya asik menyabung ayam, mereka pun berselisih paham yang hingga pada akhirnya Tohjaya membunuh Anusapati dengan keris Empu Gandring milik dari Anusapati sendiri yang diletakkannya di atas meja. Wafatnya Anusapati membuat kemarahan putra mahkota Wisnuwardana yang kemudian menggempur kerajaan Kediri dengan dibantu oleh Narasingamurti, putra dari Mahesa Wongateleng, dan Pati Kediri sendiri Pranaraja yang membelot menyerang Tohjaya. Akhirnya Tohjaya pun gugur dengan tertombak oleh prajurit Tumapel. Dengan ditaklukkannya Kediri oleh Tumapel, maka Kediri kembali menjadi bawahan kerajaan Tumapel. Wisnuwardana kemudian mengangkat putranya Kertanegara menjadi Yuwa Raja di Kediri yang dipersiapkannya kelak menggantikannya di kerajaan Tumapel. Kertanegara pada waktu itu baru berusia 10 tahun dan didampingi oleh Rakrian Demung Ramapati dan Pati Pranaraja. Tapi Kertanegara sendiri memang berhak atas tampuk Kediri karena Kertanegara ini merupakan cucu dari Mahesa Wongateleng,
putra dari Wandingyun, Permaisuri Wisnuwardana yang memiliki gelar Abhiseka Sri Jayawardhani. Wisnuwardana kemudian mengajak Narasingamurti memerintah bersama di kerajaan Tumapel. Narasingamurti pun mengangkat putranya Dyalambutal menjadi Yuwaraja di Kahuripan yang sekarang bernama Sidoarjo, yang dipersiapkannya kelak menggantikannya di kerajaan Tumapel, mendampingi pemerintahan Kertanegara kelak di kerajaan Tumapel, dan mengangkat adiknya Rakrian Kulupkuda menjadi Breh atau Bupati Madura, serta memindahkan ibu kota kerajaan Tumapel yang tadinya di Kutaraja ke Singasari yang sekarang bernama Kecamatan Singosari, yang hingga pada akhirnya kerajaan Tumapel ini orang lebih mengenalnya dengan nama Kerajaan Singasari. Pada tahun 1268 Wisnuwardana wafat, maka Narasingamurti memerintah sendiri di kerajaan Tumapel. Tapi setahun kemudian Narasingamurti juga wafat dan digantikan oleh Kertanegara. Kertanegara di dalam pemerintahannya memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke mancanegara. Istilah untuk kerajaan yang berada di luar Pulau Jawa. Pada tahun 1275 melakukan ekspansi ke Dharmasraya yang sekarang bernama Jambi di Swarnadwipa atau Sumatera, yang kala itu dipimpin oleh Raja Tribuana Raja Molya Warmadewa. Ekspansi ini dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu yang dipimpin oleh Kebo Anabrang dan Kebo Bungalan. Kemudian di tahun 1284 mengekspansi Bali yang kala itu dipimpin oleh Raja Sriyang Ningyang Adidewa Lencana. Ekspedisi ini dipimpin oleh Panji Aragani dan Kebo Anabrang serta Kebo Bungalan. 2 tahun kemudian berhasil menaklukkan Bali. Bahkan Raja Sriyang Ningyang Adidewa Lencana ditawan di Singasari, dibawa pulang oleh Panji Aragani dan Kebo Anabrang. Sementara Kebo Bungalan tetap berada di Bali menjadi wakil kerajaan Singasari di Bali dengan gelar Dakrian Demung Sasa Bungalan. Masih di tahun yang sama, di tahun 1286, Kertanegara kembali mengutus pasukannya secara besar-besaran ke Pamalayu, yang kali ini dipimpin oleh Rakrian Mahamentri Adwaya Brahma dan Kebo Anabrang dengan membawa patung Amopagasa sebagai tanda penaklukan dan tanda persahabatan. Kejayaan Singasari menarik perhatian Raja Mongol Kubilai Khan dari dinasti Yuan, yang kemudian mengutus utusannya bernama Mengsi ke Singasari untuk menyampaikan pesan Kubilai Khan yang menginginkan agar Singasari berada dalam penaklukan kerajaan Mongol dan wajib mempersembahkan upeti tiap tahunnya ke kerajaan Mongol yang berkedudukan di Khan Balik yang sekarang bernama Beijing. Tapi hal ini membuat berang Kertanegara sehingga mencoret-coret wajah Mengsi dengan keris dan memotong sebelah telinganya. Kejadian ini terjadi pada tahun 1289 dan kemudian pada tahun 1292 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang Bre Gelanggelang yang sekarang bernama Madiun. Jayakatwang sendiri merupakan sepupu sekaligus ipar dan juga besan dari Kertanegara karena ibu Jayakatwang Jayadewi merupakan bibi dari Kertanegara bersaudara dengan ayahnya Wisnuwardana. Tapi ayah Jayakatwang adalah Sastrajaya, dan Sastrajaya ini merupakan cucu dari Kertajaya, Raja Kediri yang ditaklukkan sama Ken Arok. Kemudian Jayakatwang menikahi Nararya Turuk Bali, saudara kandung dari Kertanegara, dan putra dari Jayakatwang bernama Ardaraja menikahi putri kedua dari Kertanegara. Sementara putri sulung dan putri bungsu dari Kertanegara dinikahi oleh putra Dyalambutal yang bernama Dyawijaya yang lebih dikenal dengan nama Raden Wijaya. Memang sih pada waktu itu istilah Raden belum lagi ada. Yang ada juga adalah istilah Dia dan Ida. Dia berlaku di Pulau Jawa dan Ida berlaku di Pulau Bali. Tapi keempat putri dari Kertanegara ini, Tribuaneswari, Narendra Dwita, Jayendra Dewi, dan Gayatri, keempatnya kemudian menjadi istri dari Raden Wijaya setelah Raden Wijaya menjabat sebagai raja pertama Majapahit. Serangan Jayakatwang dilakukan dari 2 arah, utara dan selatan. Dari arah utara dipimpin oleh Senopati Jaran Guyang
dengan menciptakan keributan dan keonaran sehingga Kertanegara memerintahkan Raden Wijaya yang kala itu menjabat sebagai Senapati Agung Singasari untuk menghalau serangan dari utara. Sementara Arda Raja yang kala itu menjabat sebagai bekol atau pimpinan Bayangkara yang bertugas mengawal raja tetap bersiaga di istana Singasari. Sementara pasukan dari arah selatan yang dipimpin oleh Patih Kebo Mundarang secara diam-diam menyelinap masuk ke istana Singasari. Arda Raja pun membantu pasukan ayahnya berbelot menyerang mertuanya Kertanegara. Akhirnya Kertanegara pun gugur bersama dengan penasehatnya Panji Raganata atau Panji Ramapati dan patinya Panji Anengah atau Panji Aragani. Kemudian pasukan dari Kebo Mundarang dan pasukan dari Arda Raja menuju ke utara membantu pasukan Jaran Guyang. Akhirnya pasukan Raden Wijaya pun terkepung oleh mereka sehingga pada berguguran yang kemudian hanya menyisakan Tribuaneswari dan 13 Arya Singasari, yaitu Lembu Sora, Lembu Peteng, Nambi Ranggalawe, Pedang Dandi, Banyak Kapuk, Wiragapati Pukapat, Panji Wiranagari, Kamandanu, Pamandana, Mahisa Pawagal, dan Gajah Pagon. Tapi Gajah Pagon juga terluka dengan tertombak di paha kirinya. Akhirnya mereka pun mencari selamat berlari memasuki hutan yang berada di kawasan Rabut Carat. Kemudian menuju ke Desa Pandakan. Di Desa Pandakan, Raden Wijaya menitipkan Gajah Pagon yang terluka kepada kepala Desa Pandakan. Karena mereka bermaksud menyeberang ke Madura meminta perlindungan Adipati atau Gubernur Sumenep Arya Wiraraja. Arya Wiraraja ini merupakan putra dari Rakrian Kulub Kuda. Rakrian Kulub Kuda sendiri bersaudara dengan Narasingamurti, kakek dari Raden Wijaya. Arya Wiraraja memiliki hubungan baik dengan Jaya Katuang. Bahkan Arya Wiraraja ini merupakan dalang besar pemberontakan Jaya Katuang. Arya Wiraraja sendiri sangat mengetahui seluk-beluk situasi dan kondisi istana kerajaan Singasari karena pernah menjabat sebagai Rakrian Demung atau kepala rumah tangga istana di kerajaan Singasari yang kemudian didepak oleh Kertanegara dan digantikan oleh Mapanji Wipaksa. Arya Wiraraja kemudian menyerahkan Raden Wijaya kepada Jaya Katuang sebagai tanda penaklukan dan siap mengabdi pada Jaya Katuang di Kediri. Karena Jaya Katuang setelah menaklukkan Singasari memindahkan pusat pemerintahannya ke Kediri di tanah moyangnya. Kedatangan Raden Wijaya di Kediri disambut baik oleh Jaya Katuang. Bahkan Jaya Katuang menghadiahinya sebuah kawasan bernama Hutan Terik yang sekarang bernama daerah Mojokerto. Disebut sebagai hutan terik karena di tengah-tengah hutan tersebut ada suatu kawasan di mana terik matahari mampu menerobos masuk. Dan pada malam hari, cahaya bulan pun mampu menerangi. Sehingga Raden Wijaya menamai kawasan tersebut dengan nama Trowulan, yang berarti cerah bulan. Raden Wijaya kemudian mendirikan istana di Trowulan dengan dibantu oleh orang-orang Madura yang sengaja didatangkan Arya Wiraraja dari Sumenep, Madura Timur. Dan salah seorang dari Madura tersebut mencoba sebuah buah yang berada di hutan terik bernama Maja yang rasanya pahit sekali. Sehingga mereka pun akhirnya sepakat menamai hutan terik dengan nama Majapahit. Memang di awal berdirinya Majapahit ini dipenuhi oleh orang-orang Madura. Makanya akhirnya bendera dari kerajaan Majapahit ini identik dengan baju kerajaan orang Madura. Pada tahun 1293 datang tentara Tartar Mongol yang bermaksud menghukum Kertanegara yang telah mempermalukannya 4 tahun silam. Kedatangan pasukan Mongol ini disambut oleh Arya Wiraraja di pelabuhan Tuban yang kemudian mengantarkannya ke Majapahit menemui Raden Wijaya. Arya Wiraraja dan Raden Wijaya pun kemudian berdiplomasi dengan Sipi, Ihomisi, dan Gauksing selaku pimpinan pasukan Mongol yang mengatakan bahwa Kertanegara telah tewas terbunuh oleh Raja Kediri dan Singasari sekarang berada dalam belenggu kerajaan Kediri. Singasari dan Raden Wijaya siap takluk pada kerajaan Mongol asalkan pasukan Mongol mau membantunya menyerang Kediri mengembalikan jati diri kerajaan Singasari. Pasukan Majapahit kemudian menyerang Kediri dengan dibantu oleh 20.000 pasukan Mongol
yang kala itu sudah menggunakan peralatan perang cukup canggih dengan menggunakan bahan peledak dari serbuk mesiu yang dirakit menjadi roket kecil, kemudian dipasang pada anak panah laksana peluru kendali yang mampu mengendalikan target. Hal inilah yang kemudian membuat Jayakatwang dan Ardaraja takluk menyerah kalah. Setelah didudukinya Kediri oleh pasukan Mongol dan pasukan Majapahit, Raden Wijaya kemudian minta pamit ke Majapahit menjemput Putri Jayendra Dewi atau Prasna Paramita yang akan dipersembahkannya pada Raja Kubilai Khan sebagai tanda penaklukan. Kepergian Raden Wijaya ke Majapahit dikawal oleh pasukan Majapahit dan sebahagian dari pasukan Mongol yang tidak dipersenjatai. Karena Raden Wijaya mengatakan agar pasukan Mongol yang mengawalnya ke Majapahit tidak perlu mempergunakan persenjataan. Karena hal ini bisa membuat takut dari Putri Jayendra Dewi mengira pasukan Mongol ingin menyerang Majapahit. Tapi setibanya di Majapahit, pasukan Majapahit malah menghabisi pasukan Mongol yang tidak berdaya karena tidak membawa persenjataan. Akhirnya mereka balik lagi ke Kediri menghajar pasukan Mongol yang tersisa, yang kala itu sedang berpesta pora merayakan kemenangannya dengan mabuk-mabukan meminum minuman keras. Sehingga mereka pun kewalahan dan kelabakan ketika diserang secara mendadak oleh prajurit Majapahit. Sehingga mereka dalam keadaan sempoyongan, lari tunggang langgang kembali ke negaranya. Setelah yang lainnya terlebih dulu kembali ke Rahmatullah. Dengan ditaklukkannya Kediri dan pasukan Mongol, Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit. Seminggu didirikan kerajaan ini, datang Adwaya Brahma dan Kebo Anabrang dari Pamalayu dengan membawa dua putri dari Raja Tribuana Raja Molyawarmadewa bernama Dara Petak dan Dara Jingga, yang maksud semula akan dipersembahkan pada Raja Kertanegara. Berhubung Raja Kertanegara telah gugur, maka Dara Petak disunting oleh Raden Wijaya dan Dara Jingga diberikannya pada Adwaya Brahma. Dari Adwaya Brahma dan Dara Jingga inilah yang kemudian menurunkan Aditya Warman, dan dari Raden Wijaya dan Dara Petak menurunkan Jaya Negara. Kemudian Raden Wijaya melantik 3 orang sepuh menjadi Menteri Petangguhan atau Menteri Pertahanan Negara, yakni Prana Raja, mantan Patih Kediri yang punya loyalitas besar terhadap Wangsa Rajasa. Kemudian Arya Wiraraja dan Arya Adikara. Arya Adikara ini merupakan nama Garbopati atau nama asli dari Kebo Anabrang. Kemudian mengangkat Ranggalawe, putra dari Prana Raja, menjadi Adipati Tuban, yang dimaksudkan agar mampu mengantisipasi datangnya pasukan Mongol dari Khan balik melakukan serangan balik. 2 tahun kemudian, di tahun 1295, sesuai perjanjian Sumenep antara Arya Wiraraja dan Raden Wijaya, Raden Wijaya kemudian membagi kerajaan Majapahit menjadi 2 bagian. Majapahit bagian timur diserahkannya pada Arya Wiraraja. Daerahnya meliputi Lumajang, Jember, Situbondo, dan Belambangan atau Banyuwangi yang disebut dengan nama Kerajaan Lamajang Tiganjuru. Di tahun itu juga melantik putranya Jaya Negara menjadi Yuwaraja di Kediri, serta melantik Lembu Sora, adik dari Prana Raja, menjadi Patih Kediri untuk mendampingi Jaya Negara yang waktu itu masih balita, dan mengangkat Nambi, putra dari Arya Wiraraja, sebagai Mahapati Majapahit. Pengangkatan Nambi sebagai Mahapati Majapahit inilah yang kemudian memicu pemberontakan Ranggalawe dengan mengkritik pedas Raden Wijaya dengan mengatakan bahwa yang paling berhak atas jabatan Mahapati Majapahit sebenarnya adalah pamannya Lembu Sora, yang lebih banyak berjasa di dalam perjuangan Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Walaupun hal ini sebenarnya tidak terlalu dipersoalkan oleh Lembu Sora, akhirnya Ranggalawe pun kecewa dan pulang ke Tuban tanpa pamit pada Raden Wijaya. Raden Wijaya kemudian memerintahkan sepupunya bernama Dia Halayuda yang menjabat sebagai kanuruhan atau sekretaris kerajaan untuk ke Tuban mengamati perkembangan Ranggalawe. Tapi setibanya di Tuban, Dia Halayuda malah menghasut Ranggalawe dengan mengatakan bahwa Raden Wijaya murka atas sikap Ranggalawe dan pasukan Majapahit akan datang
menyerang Tuban. Akhirnya Ranggalawe pun mempersiapkan pasukannya menuju ke Sungai Tambak Beras Jombang untuk menghadang serangan dari pasukan Majapahit. Dan setibanya kembali Diahalayuda di Majapahit, Diahalayuda lalu menghasut Raden Wijaya dengan mengatakan bahwa Ranggalawe akan melakukan pemberontakan ke Majapahit dan pasukannya sekarang sudah berada di Jombang. Maka Raden Wijaya pun memerintahkan kepada Kebo Anabrang, Lembu Sora, dan Mahapati Nambi untuk meredam pemberontakan Ranggalawe. Tapi setibanya di Sungai Tambak Beras, Kebo Anabrang malah membunuh Ranggalawe. Hal inilah yang membuat kemarahan dari Lembu Sora kemudian balik membunuh Kebo Anabrang. 5 tahun kemudian, setelah wafatnya Pranaraja di tahun 1300, pembunuhan Kebo Anabrang oleh Lembu Sora ini diungkit kembali oleh Diahalayuda dengan mengatakan pada Raja Raden Wijaya kalau pemuka istana dan para menteri kerajaan kecewa dengan pemerintahan Raden Wijaya karena tidak memberikan peradilan pada Kebo Anabrang yang telah dibunuh oleh Lembu Sora. Akhirnya Raden Wijaya pun bermaksud untuk menghukum Lembu Sora, tapi bukan eksekusi mati, melainkan hanya akan membuangnya jauh-jauh ke Tulembang yang sekarang bernama Palembang, akan dijadikannya sebagai wakil kerajaan Majapahit di Tulembang. Maksud dari Raden Wijaya ini kemudian disampaikan Diahalayuda pada Lembu Sora di Kediri, dan Diahalayuda mengatakan kalau Lembu Sora keberatan dengan keputusan raja, Lembu Sora bisa ke ibu kota di Majapahit. Tapi setibanya kembali di Majapahit, Diahalayuda malah menghasut Nambi dengan mengatakan bahwa Lembu Sora tidak setuju dengan keputusan raja dan akan datang ke istana untuk membunuh raja. Makanya akhirnya kedatangan Lembu Sora di Majapahit ditahan oleh prajurit pengawal istana. Hal inilah yang kemudian membuat Lembu Sora mengamuk di pelataran istana hingga Nambi memerintahkan prajurit untuk menyerang Lembu Sora. Akhirnya Lembu Sora pun meregang nyawa bersama dengan 2 bawahannya, Juru Demung dan Gajah Biru. Di tahun 1309, Raden Wijaya wafat dan digantikan oleh Jaya Negara. Pengangkatan Jaya Negara ini menuai pro kontra dari Dewan Sabta Prabu atau Dewan Pertimbangan Agung Kerajaan, terutama dari orang-orang Wangsa Sinelir. Wangsa Sinelir adalah wangsa keturunan dari Tunggul Ametung dengan Kendedes, termasuk ke-7 anggota dari Dharma Putra, yakni Rasemi, Rakuti, Rabanyak, Rayuyu, Rawedeng, Rapangsa, dan Ratanca. Pada tahun 1316, Arya Wiraraja sakit keras, maka Mahapati Nambi meminta cuti untuk ke Lumajang menjenguk ayahnya bersama dengan 2 orang adiknya, yakni Peteng dan Wiroti. Tapi setibanya di Lumajang, ayahnya telah menemui ajal. Jaya Negara kemudian mengutus Diahalayuda dan Lasem atau Rasemi untuk ke Lumajang menyampaikan ucapan bela sungkawa dari Jaya Negara. Kemudian Nambi meminta pada Diahalayuda untuk memperpanjang cutinya. Tapi Diahalayuda kemudian menghasut Jaya Negara dengan mengatakan bahwa Nambi tidak akan kembali ke istana Majapahit dan akan melakukan pemberontakan. Makanya Jaya Negara kemudian memimpin sendiri pasukan Majapahit menyerang Lumajang. Tapi terlebih dulu meruntuhkan dulu benteng pertahanan Lamajang Tigang Juru di Gending dan Pajarakan. Dalam penyerangan ini Mahapati Nambi tewas dan Lamajang Tigang Juru diekspansi Majapahit. Nambi kemudian digantikan oleh Diahalayuda. Tapi pemberontakan demi pemberontakan pun masih terus berlanjut. 2 tahun kemudian terjadi pemberontakan Rasemi di Lasem pada tahun 1318. Tapi pemberontakan ini mampu dipatahkan oleh Diahalayuda dan Jaya Negara. Tapi pemberontakan yang paling menakuti adalah pemberontakan Rakuti di tahun 1319 karena mampu membuat Raja Jaya Negara mengungsi dari istana dan dievakuasi ke desa Bedander
oleh Bekel Bayangkara yang bernama Gajah Mada dengan 15 orang pasukannya. Jika Anda penasaran dengan kisahnya, nantikan kelanjutan kisahnya di konten selanjutnya yang berjudul Masa Pahit, Majapahit Akhir. Purna Humor jangan lupa subscribe dan tekan bel notifikasi. Purna Sukri, sampai jumpa. Sekian dan terima kasih. Wassalam.